Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Nah, hari ini aku akan share lagi terkait dengan kumpulan soal-soal untuk persiapan CPNS. Nah, kali ini kita bahas tentang TWK. Dan ini udah masuk ke part 2. Part pertama udah pernah aku upload sebelumnya ya, silahkan teman-teman cek. Nah, soal-soal ini aku buat sesuai dengan FR tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Soal nomor 1. Peringatan Hari Kartini untuk menunjukkan rasa nasionalisme dapat dilakukan dengan cara A. Menggunakan atribut merah putih, B. Mengenakan pakaian daerah, C. Mengakui kesetaraan setiap warga Indonesia, D. Membuat postingan di sosial media tentang peringatan Hari Kartini, dan E. Tidak menggunakan produk luar negeri. Nah, yang mana merupakan tindakan yang menunjukkan rasa nasionalisme yang berkaitan dengan peringatan Hari Kartini. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, nomor 1 itu jawabannya cukup jelas, mengakui kesetaraan setiap warga Indonesia. Kenapa? Raden Ayu Adipati Kartini Djojo Adiningrat atau sering disebut Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Nah, R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Kartini merasa banyak diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Nah, makanya Raden Ajeng Kartini ini yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita, sehingga yang berkaitan dengan nasionalisme terkait dengan peringatan Hari Kartini adalah mengakui kesetaraan setiap warga negara. Jadi semuanya sama, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Oke, C ya, sepakat. Lanjut nomor 2. Nomor 2, tokoh yang mempunyai julukan The Ongkronde Van Java adalah A. Hos Cokro Aminoto, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Supomo, dan E. Insinyur Soekarno. Oke, untuk nomor 2 jawabannya adalah A. Hos Cokro Aminoto. Kita bahas sedikit. Oleh orang Belanda, Hos Cokro Aminoto dijuluki sebagai The Ongkronde Van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Jadi, yang dijuluki sebagai The Ongkronde Van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota adalah Hos Cokro Aminoto. Lanjut nomor 3. Ani tinggal di desa Sukamakmur. Desa tersebut salah satu desa yang warganya hidup harmonis dan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sikap warga desa Sukamaju tersebut merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, jawabannya adalah Oke, untuk nomor 3 jawabannya dasilah kelima. Kenapa? Nah, ini kesimpulan aja bahwa jika soalnya mengarah kepada hubungan antar manusia dan kehidupan sosial, itu identik dengan silah kelima. Jadi nggak perlu pikir panjang. Jika ini berkaitan dengan hubungan antar manusia dan kehidupan sosial, itu silah kelima. Namun, jika menjelaskan tentang hubungan antar manusia dan manusia, itu masuk ke silah kedua. Oke, paham ya? Lanjut nomor 4. Pada tahun 2018, Indonesia dan China kembali bersitegang dikarenakan kapal perang milik Republik Indonesia atau KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna terhadap kapal nelayan Cina. Tindakan tegas TNI sesuai dengan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, ini jawabannya apa ya? Oke, untuk nomor 4 ini sepertinya cukup jelas. Ini berkaitan dengan silah ketiga. Kenapa? Nah, intinya untuk sila-sila ketiga itu jika berkaitan dengan
Persatuan, kesatuan, keutuhan NKRI itu pasti berkaitan dengan sila ketiga. Nah, ini lebih detailnya ada pada poin pertama. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi cukup jelas bahwa nomor ini jawabannya adalah sila ketiga. Lanjut nomor 5 masih terkait dengan butir-butir Pancasila. Siska bersekolah di luar negeri. Selama menempuh pendidikan di luar negeri, Siska kerap kali mengenakan batik dan memperkenalkan batik kepada teman-teman kuliahnya. Sikap Siska mencerminkan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, untuk nomor 5 sama jawabannya yaitu sila ketiga. Lebih detailnya ada pada poin keempat butir Pancasila sila ketiga, yaitu mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Jadi kita bangga mengenakan batik, artinya ini sesuai dengan poin 4, yaitu mengembangkan rasa bangga, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Jelas ya nomor 5. Lanjut nomor 6. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, maka sebagai warga negara kita harus membina persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan yang ada pada dasar negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dengan cara A. Menganggap kebudayaan kita tidak tergantikan dengan budaya lain. B. Dalam bergaul harus menyesuaikan diri. C. Indonesia memiliki banyak suku sehingga tidak dapat dipersatukan. D. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. E. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Nah, ini soalnya cukup mirip-mirip ya jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, untuk nomor 6 jawabannya adalah E. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Kalimat sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantula. Nah, poinnya ada di sini yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, walaupun berbeda kita tetap satu. Lanjut nomor 7. Para guru mendidik siswa. Para medis menjaga kesehatan masyarakat. Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar, kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi, E. Kewajiban sebagai warga negara. Nah, soal ini merupakan soal yang masuk pada poin bela negara ya. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah E. Pengabdian sesuai profesi. Nah, ini beberapa bentuk dari penyelenggaraan usaha bela negara, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai dengan profesi, bentuk bela negara di lingkungan. Jadi, dengan kita bekerja sesuai dengan profesi kita, mengabdi sesuai dengan profesi kita, itu sudah merupakan bentuk dari usaha bela negara. Jelas ya? Lanjut nomor 8. Kehidupan yang aman dan damai saat ini yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dipelopori oleh A. Kaum terpelajar, B. Masyarakat pribumi, C. Penjajah Jepang, D. Kaum ulama, E. Pemerintah Belanda. Nah, kira-kira jawabannya apa ya nomor 8? Oke, nomor 8 jawabannya adalah kaum terpelajar. Kita bahas sedikit. Pelopor dari adanya organisasi pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Budi Utomo mendirikan organisasi dalam bidang pendidikan. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang telah didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Jadi intinya
Asal muasal pergerakan nasionalisme di Indonesia diawali oleh berdirinya Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini merupakan organisasi dalam hal bidang pendidikan. Jadi orang-orang yang menjadi pelopor dalam organisasi ini merupakan kaum-kaum terpelajar. Lanjut, nomor 9 ini berkaitan dengan soal bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Kami turut prihatin kepada terjadinya musibah di daerah itu. Kalimat efektif hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah A. Kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. B. Kami turut prihatin maka terjadinya musibah di daerah itu. C. Kami turut prihatin dari terjadinya musibah di daerah itu. D. Kami turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. Dan E. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Jadi kira-kira mana kalimat yang efektif untuk memperbaiki kalimat di atas? Oke, jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah E. Kita bahas. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kepararelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Jadi kalimat efektif hasil perbaikan kalimat tersebut. Yang tepat adalah kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Oke, cukup jelas ya. Jadi yang paling tepat adalah mengganti kata kepada menjadi atas. Oke, lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ini cukup panjang soalnya atau teksnya. Teman-teman gak usah baca dari awal sampai akhir, langsung ke inti dari soalnya. Nah, yang diinginkan adalah mencari ide pokok pada teks tersebut. Nah, setelah tahu yang diinginkan adalah ide pokok, baru teman-teman mulai membacanya. Nah, itu pun jangan membaca semua karena biasanya ada trik untuk menemukan ide pokok. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa ya? Oke, aku kasih jawabannya dulu. Untuk nomor 10 ini jawabannya adalah D. Deskripsi penyakit flu tulang. Nah, kita bahas. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kalimat pertama merupakan kalimat utama dalam paragraf tersebut yang berisi deskripsi penyakit flu tulang. Dimulai dari nama penyakit sebenarnya dari flu tulang. Kemudian kalimat selanjutnya menjadi kalimat yang menjelaskan deskripsi lain dari penyakit flu tulang. Nah, intinya jika yang diinginkan adalah ide pokok, teman-teman cukup fokus pada kalimat pertamanya saja atau kalimat yang terakhir, tapi umumnya ada pada kalimat pertama. Nah, kita fokus ke kalimat pertama. Penyakit flu tulang merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat awam untuk menjelaskan mengenai penyakit chikungunya. Nah, kita dapat, poin ini membahas terkait dengan penyakit flu tulang. Silahkan teman-teman cek opsinya. Yang pertama A, definisi flu tulang. Nah, bukan definisi yang dijelaskan di sini. Kemudian penyebab penyakit flu tulang bukan juga. C, virus yang menyebabkan flu tulang bukan juga, itu ada di kalimat yang lain. Deskripsi penyakit flu tulang. Nah, bisa jadi. Dan opsi E, proses penyebaran virus chikungunya. Ini pun juga bukan. Ini ada di kalimat yang lain, bukan di kalimat pertama. Jadi yang paling mendekati terkait dengan kalimat pertama ada di opsi D, yaitu deskripsi penyakit flu tulang. Oke, jelas ya? Oke, cukup sekian untuk kumpulan soal TWK sesuai dengan FR part 2 kali ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjut ntar ke part 3. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.